Malam itu, Jumat Kliwon tahun 2003, udara di Semarang berat oleh kelembapan. Angin laut dari arah utara membawa aroma asin yang bercampur dengan bau tanah basah setelah gerimis sore. Langit nyaris tanpa bulan, hanya cahaya samar yang terhalang awan tebal. Di pinggiran kota, sebuah kampung tua berdiri dengan rumah-rumah kayu peninggalan masa Belanda yang catnya telah mengelupas, dindingnya lapuk, dan atap gentengnya ditumbuhi lumut. Jalanan sempit hanya muat satu motor, sebagian becek, sebagian berlumpur, dengan lampu jalan yang jarang-jarang. Kampung itu selalu terasa berbeda setiap malam Jumat Kliwon. Anjing-anjing sering menggonggong tanpa sebab, ayam jago berkokok sebelum waktunya, dan kadang suara gamelan samar terdengar dari arah bukit, padahal tak ada yang menabuh gamelan di sana. Orang tua di kampung percaya, malam Jumat Kliwon adalah saat batas dunia manusia dan dunia arwah tipis, sehingga segala makhluk halus bebas berkeliaran. Anak-anak dilarang keluar, dan sebagian besar orang dewasa memilih mengurung diri di rumah. Namun malam itu, seorang gadis harus keluar. Namanya Susan. Usianya 17 tahun, kulitnya pucat, tubuhnya kurus, dan sorot matanya selalu tampak lelah. Rambut hitamnya lurus terurai, menutupi sebagian wajah yang jarang benar-benar tersenyum. Di tangannya tergenggam kantong plastik berisi beras, minyak goreng, dan sedikit obat untuk ibunya. Sejak sore ia berjalan dari warung ke rumah, menempuh jalan berliku yang sunyi. Ibunya sakit keras. Tubuh wanita renta itu kurus tinggal tulang, napasnya pendek-pendek, batuk tak kunjung berhenti. Ayahnya, lelaki itu hampir tak pernah ada di rumah. Jikapun pulang, hanya membawa bau arak dari warung dekat terminal dan suara bentakan yang menusuk telinga. Tangan ayahnya juga ringan, lebih sering terangkat daripada menolong. Susan benci pulang, tapi ia tidak punya tempat lain. Langkah kakinya beradu dengan tanah becek. Suara sandal jepitnya menimbulkan bunyi, plak-plok, yang terdengar terlalu keras di jalan sunyi itu. Semakin ia melangkah, semakin jelas ia mendengar sesuatu yang mengikuti. Langkah lain. Berat. Perlahan. Seirama dengan langkahnya. Susan menoleh cepat. Kosong. Jalanan gelap hanya diisi oleh rumah-rumah tua yang jendelanya tertutup rapat. Sesekali angin membuat daun kering beterbangan, menimbulkan suara, seret-seret, yang seperti bisikan. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Cuma perasaan, gumamnya. Tapi suara itu tidak hilang. Seret, seret, plak. Semakin cepat ia melangkah, semakin cepat pula suara itu mengikuti. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya semakin erat menggenggam kantong plastik, seolah benda itu bisa melindunginya. Saat melewati tikungan, matanya menangkap sesuatu, bayangan hitam, bergerak cepat di ujung jalan, lalu menghilang di balik rumah kosong. Susan berhenti mendadak. Nafasnya memburu, matanya melebar. Bayangan itu terlalu nyata untuk dianggap ilusi. "Siapa di situ?" teriaknya, suara bergetar. Tak ada jawaban. Hanya lolongan anjing dari kejauhan, panjang dan memilukan, membuat bulu kuduknya berdiri. Susan mempercepat langkah. Rumahnya sudah dekat. Rumah kayu tua bercat kusam dengan jendela kecil berlapis kaca buram. Di halaman samping berdiri pohon mangga besar, cabangnya menjulur seperti tangan hitam siap meraih mangsanya. Ia mendorong pagar kayu yang hampir patah. Engselnya berderit panjang. Baru saja ia melangkah masuk, suara lirih terdengar dari belakang. "Susan!" Panjang, menyeret, seperti bisikan tepat di telinga. Susan menoleh cepat. Jalanan kosong. Tak ada siapapun. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu rumah. Pintu berderit ketika dibuka. Bau lembab bercampur asap rokok menyambutnya. Televisi tabung tua menyala dengan gambar bersemut, suaranya berdesis bising. Di kursi kayu, ibunya terbaring, napasnya berat, wajahnya pucat. Susan bergegas meletakkan kantong plastik di meja, lalu menutupi tubuh ibunya dengan kain tipis. Melihat ibunya masih hidup membuatnya sedikit lega.
Namun perasaan lega itu tidak bertahan lama. Ia menuju kamar. Pintu kamarnya terbuka sedikit. Padahal ia yakin sudah menutupnya rapat. Hawa dingin menyambut begitu ia melangkah masuk. Lampu kamar padam. Ia meraba saklar di dinding. Klik. Lampu menyala. Dan ia tertegun. Di pojok kamar berdiri seseorang. Tubuh tegap, wajah setengah tertutup bayangan, tapi sorot matanya jelas menusuk. Bibirnya tersenyum samar, bukan ramah, melainkan dingin dan menakutkan. Susan mundur selangkah, punggungnya menempel dinding. "Siapa kamu? Masuk sini lewat mana?" Suaranya serak. Sosok itu tidak menjawab. Ia tertawa pelan, tawa rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Langkahnya maju. Lantai kayu berderit. Susan gemetar. Ingatan masa kecilnya berkelebat, rumah hangat sebelum ayah berubah, mimpi keluar dari kampung yang tak pernah terwujud. Kini, semua ketakutannya berwujud di depan mata. "Aku akan teriak kalau kau makin dekat," ancamnya, meski lemah. Lelaki itu berhenti sebentar, lalu berbisik, "Teriaklah, siapa yang akan dengar?" Kata-kata itu menohok. Susan tahu ia benar. Malam sunyi, tetangga tertidur, ibunya sakit, ayah entah di mana. Tidak ada yang akan datang meski ia menjerit. Lampu kamar berkelip, hampir padam. Bayangan sosok itu membesar, memenuhi ruangan. Anjing-anjing menggonggong serentak, diikuti lolongan panjang. Udara mendadak sangat dingin, napas Susan terlihat seperti asap. Jarak tinggal 2 langkah. Bau tubuhnya menusuk, keringat, tanah, dan amis darah. Hatinya menjerit. Tiba-tiba, brak, suara keras dari ruang tamu. Lelaki itu menoleh sekilas, lalu kembali encar Susan. Ekspresi senyumnya memudar, berganti tatapan dingin. "Besok malam, aku kembali." Suaranya berat, dingin, seperti bisikan dari liang kubur. Susan membeku. Kata-kata itu seperti vonis. Lelaki itu mundur perlahan ke arah bayangan, lalu menghilang. Begitu saja. Susan ternganga, menoleh ke sekeliling. Tidak ada jendela terbuka, tidak ada pintu lain. Tapi sosok itu lenyap. Tubuhnya gemetar hebat. Ia jatuh terduduk, air mata mengalir tanpa ia sadari. Di luar, angin makin kencang, ranting pohon mangga mencakar atap. Dan dari jauh, terdengar tawa perempuan. Panjang, menusuk. Malam itu Susan tak tidur. Ia duduk di ranjang, memeluk lutut, menatap pintu kamar yang terbuka sedikit. Lampu menyala, tapi cahaya itu tak membawa rasa aman. Ia tahu, sesuatu sudah menandainya. Dan malam Jumat Kliwon ini, hanyalah awal, udara dini hari terasa berat. Malam Jumat Kliwon belum sepenuhnya lewat. Jam dinding rumah kayu itu menunjukkan pukul 1:30 pagi. Televisi di ruang tamu sudah padam, hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan. Susan duduk di sudut ranjang, masih dengan baju sederhana yang tadi ia pakai keluar, kaos kusam dan rok panjang. Matanya sayu, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar karena belum juga tenang setelah melihat sosok asing di kamarnya. Air matanya mengering, tapi rasa takut tetap menjerat. Ia belum tidur sejak tadi. Telinganya terus waspada, mendengar setiap suara. Angin yang berhembus dari celah-celah papan rumah terdengar seperti bisikan. Ranting pohon mangga yang bergesekan dengan atap seolah menjadi tangan-tangan panjang yang ingin meraih. Sesekali ia melirik ibunya di ruang tamu. Perempuan itu masih terbaring, napasnya berat. Susan ingin masuk ke pelukan ibunya, tapi tak tega membangunkan. Dalam benaknya, wajah lelaki tadi terus terbayang. Tatapan mata dingin, senyum samar, kata-kata, "Besok malam, aku kembali." Ia menggenggam ujung selimut, berbisik sendiri, "Kenapa aku? Kenapa harus aku?" Tapi jawabannya tidak ada. Ketika jarum jam menunjuk pukul 2, Susan mendengar suara dari luar rumah. Pagar kayu berderit, seolah ada yang membukanya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mendekat ke jendela kecil,
mengintip dari celah kaca buram. Gelap, hanya bayangan samar pohon mangga. Tapi telinganya jelas menangkap suara langkah. Berat, perlahan, mendekat ke pintu. Susan mundur, tubuhnya gemetar. Tidak, jangan sekarang. Toh. 3 ketukan di pintu. Pelan, tapi jelas. Susan menutup mulut dengan tangan, menahan jeritan. Tubuhnya bersembunyi di balik ranjang. Toh. Lebih keras. Lalu, suara itu. Suara berat, parau, tapi jelas. Susan, buka pintunya. Air mata Susan mengalir. Itu suara ayahnya. Tapi ia ragu. Suara itu berbeda, lebih berat, seperti diseret dari tenggorokan. Susan, ayah pulang. Susan maju perlahan, menatap pintu kayu yang bergetar pelan. Dari celah bawah, terlihat bayangan kaki. Ia tahu ayahnya sering pulang mabuk, tapi malam ini terasa lain. Ia mencoba menahan. Jangan buka, jangan, bisiknya pada diri sendiri. Namun ibunya tiba-tiba batuk keras di ruang tamu. Sus, buka, itu ayahmu. Susan menggigit bibir. Dengan gemetar, ia melangkah ke pintu. Tangannya meraih gagang besi yang dingin. Ia menarik nafas panjang. Pintu terbuka. Dan di sana berdiri ayahnya. Lelaki bertubuh besar, berambut acak-acakan, matanya merah, pakaiannya kusut. Bau arak menyengat bercampur bau keringat. Wajahnya keras, sorot matanya liar. Susan mundur selangkah. Ayahnya melangkah masuk, menutup pintu dengan keras. Bra, suaranya menggema. Apa kau kira bisa sembunyi dari ayahmu? Suaranya berat, menyeramkan. Susan menelan ludah. Aku tidak sembunyi. Ayahnya menatapnya tajam. Tangan besarnya terulur, meraih rambut Susan, menariknya kasar. Kau pikir ayah ini bodoh? Kau keluar malam, pulang bawa belanjaan, sementara aku dianggap apa? Tidak ada yang menghormati aku lagi. Susan menjerit kesakitan. Ayah, lepaskan. Ibu sakit, aku hanya beli obat. Tamparan keras mendarat di pipinya. Plau. Kepala Susan terhuyung. Diam, perempuan sial, bentak ayahnya. Ibunya di kursi menangis, suara lemah. Jangan sakiti dia. Tapi ayahnya tak peduli. Matanya liar, tangannya kembali terangkat. Susan menunduk, mencoba melindungi kepala. Tapi kali ini, bukan tamparan yang mendarah. Ayahnya meraih botol arak yang masih setengah penuh dari saku jaketnya. Dengan sekali ayun, botol itu dihantamkan ke kepala Susan. Pram, kaca pecah. Darah segar mengalir dari pelipis Susan. Gadis itu jatuh tersungkur, tubuhnya bergetar. Ayah, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ayahnya berdiri, terengah, memandang anak perempuannya yang terkapar. Mata merahnya tidak menunjukkan penyesalan. Justru ada sesuatu yang lebih gelap. Nafsu, amarah, kebencian. Ia mendekat, menginjak pecahan kaca. Tangan besarnya meraih Susan yang berlumuran darah, menyeretnya ke tengah ruangan. Susan berusaha meronta, tapi tubuhnya lemah. Darah terus menetes, membasahi lantai kayu. Ibunya menjerit, "Jangan! Dia anakmu! Jangan!" Ayahnya menoleh, matanya menyala. "Diam kau, perempuan busuk. Kalau tidak, kau yang kubunuh." Ibunya terisak, tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Susan ditarik kasar, dilempar ke lantai. Ia batuk darah, tubuhnya gemetar hebat. Pandangannya berkunang. "Kenapa? Kenapa ayah?" Suaranya lirih, penuh perih. Laki-laki itu jongkok, menempelkan wajahnya dekat dengan wajah Susan. "Karena kau membawa sial bagi hidupku. Sejak kau lahir, aku kehilangan pekerjaan. Sejak kau besar, ibumu sakit-sakitan. Kau, kutukan." Air mata Susan mengalir deras. Ia mencoba bicara, tapi hanya darah yang keluar dari mulutnya. Ayahnya berdiri,
meraih sebilah parang tua yang tergantung di dinding. Dengan gerakan lambat, ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Susan memandang dengan mata membesar, napas terputus-putus. "Jangan, ayah." Tapi parang itu turun. Jeritan Susan makin keras. Darah memancar, membasahi lantai. Tubuhnya bergetar lalu lunglai. Ibunya menjerit histeris, terjatuh dari kursi. Tapi suara itu segera tenggelam dalam lolongan panjang anjing-anjing di luar rumah. Ayahnya berdiri tegak, wajahnya penuh noda darah. Parang masih meneteskan cairan merah. Matanya kosong. Bibirnya bergerak, berbisik sendiri. "Sekarang, kutukan hilang." Namun malam itu, ia salah besar. Darah Susan yang merembes ke lantai kayu tidak berhenti mengalir. Dari tubuh gadis malang itu, udara dingin keluar, menyelimuti ruangan. Lilin di meja tiba-tiba padam, lampu berkelip. Dan dari bibir Susan yang sudah berlumuran darah, keluar suara lirih. Bukan suara manusia lagi, melainkan lengkingan panjang, nyaring, penuh sakit dan dendam. Teriakan pertama. Teriakan yang kelak akan menggetarkan malam-malam Jumat Kliwon berikutnya. Hujan baru saja reda ketika bus malam dari Jakarta memasuki Terminal Terboyo, Semarang. Udara pagi terasa lembab, jalanan basah berkilau diterpa lampu-lampu kota. Damar melangkah keluar dari bus dengan tubuh pegal setelah menempuh perjalanan panjang. Lelaki itu berusia 35 tahun, berperawakan tinggi, kulit sawo matang, dengan wajah yang menyimpan kelelahan hidup. Ia menenteng tas ransel lusuh, matanya berkeliling, menghirup aroma kota yang jarang ia kunjungi. Semarang bukan kota asing, tapi bukan juga rumah. Ada sesuatu yang selalu membuat dadanya berat setiap kali datang, ingatan tentang neneknya, almarhumah Nyai Ratri, yang dulu merawatnya sewaktu kecil. Kini ia datang untuk berziarah. Sudah lebih dari 10 tahun ia tidak menengok makam neneknya di pemakaman Bergota. Rasa bersalah menumpuk di hatinya. Ia merasa seperti cucu durhaka. Damar naik taksi tua, melewati jalanan kota yang perlahan sibuk oleh kendaraan. Gedung-gedung kolonial peninggalan Belanda masih berdiri, bercampur dengan ruko modern. Aroma laut samar-samar tercium, angin membawa kabar dari utara. Namun ada sesuatu di udara yang ganjil. Seperti bisikan samar yang tak bisa ia tangkap jelas. Sopir taksi, lelaki tua berpeci lusuh, meliriknya lewat spion. "Mau ziarah ya, Mas?" Damar mengangguk. "Iya, ke Bergota." Sopir itu tersenyum miring. "Bergota, ya, pemakaman tua. Banyak cerita di sana." "Cerita?" Damar menoleh. Katanya, tiap malam Jumat Kliwon, ada suara teriakan dari dalam tanah. Orang-orang kampung sudah biasa dengar. Teriakan perempuan. Panjang, nyaring, bikin darah dingin. Damar terdiam. Kata-kata itu menusuk dadanya. Ia mencoba menepis, menganggap hanya cerita rakyat. Tapi tatapan mata sopir itu serius. "Tapi Mas jangan takut. Kalau niat ziarah, insya Allah selamat," lanjut sopir itu, menyalakan rokoknya. Perjalanan berlanjut. Damar memandangi luar jendela. Jalan menanjak, melewati kampung-kampung tua dengan rumah kayu dan warung sederhana. Ia melihat anak-anak sekolah berlarian, ibu-ibu belanja di pasar kecil, dan bapak-bapak duduk di warung kopi. Kehidupan berjalan biasa. Namun di sela itu, ada rasa sepi yang aneh. Seakan kampung itu menyembunyikan rahasia. Akhirnya, taksi berhenti di depan gerbang pemakaman Bergota. Gerbang besar dari besi tua berwarna hitam berdiri dengan ket terkelupas. 2 pohon beringin raksasa menjulang di kanan kiri gerbang, akar-akarnya menjuntai seperti tali, menutupi sebagian jalan masuk. "Sudah sampai, Mas?" Sopir menoleh. "Kalau mau, saya tunggu." "Tidak usah, Pak. Terima kasih." Damar turun, membayar ongkos, lalu berdiri menatap gerbang itu. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang diletakkan peziarah. Ia melangkah masuk.
Jalan setapak dari batu menanjak, dikelilingi makam-makam tua. Nisan berlumut, sebagian miring, sebagian patah. Rumput liar tumbuh lebat, beberapa bagian tampak jarang disentuh orang. Damar mencari makam neneknya. Ingatannya samar. Ia hanya ingat letaknya dekat pohon sawo besar di sisi timur. Ia berjalan pelan, matanya menyapu nisan satu persatu. Sesekali ia membaca doa singkat untuk makam yang ia lewati. Tak lama, ia menemukan pohon sawo besar. Di bawahnya, sebuah nisan putih dengan tulisan hampir pudar, Nyai Ratri, wafat 1993, Damar berlutut. Matanya berkaca. Tangannya menyentuh nisan yang dingin. "Maaf, Nek, baru sekarang aku datang lagi," bisiknya. Ia membersihkan makam itu, mencabuti rumput liar, menyiram air bunga yang dibelinya di luar gerbang. Lalu ia duduk bersila, membaca doa dengan khusyuk. Suasana hening, hanya suara burung di kejauhan. Namun saat Damar menutup doa, telinganya menangkap sesuatu. Suara lirih, seperti bisikan. "Damar." Ia tertegun. Jantungnya berdetak cepat. Ia menoleh ke sekitar. Kosong. Ia mengusap wajah, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma pikiran sendiri. Tapi suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. "Damar." Dingin merayap di tengkuknya. Ia berdiri, langkah mundur pelan. Pandangannya menyapu makam-makam sekitar. Lalu matanya berhenti pada satu titik. Tanah gundukan tua di pojok pemakaman. Tidak ada nisan. Hanya tanah yang tampak lebih gelap, seolah sering basah. Di atasnya, asap tipis putih mengepul. Damar mematung. Ia yakin ia melihat tanah itu bergetar pelan. Tiba-tiba, suara teriakan melengking terdengar. Panjang, nyaring, penuh sakit. Suara itu menggema ke seluruh pemakaman. Damar terhuyung, menutup telinga. Dadanya sesak, bulu kuduknya berdiri. Suara itu bukan teriakan manusia biasa. Itu teriakan dari dalam tanah. Burung-burung beterbangan, anjing-anjing di kampung sekitar menggonggong bersahutan. Damar jatuh berlutut, wajahnya pucat. Nafasnya memburu. Ketika ia mendongak, ia melihat sesuatu di tanah gundukan itu. Rambut hitam panjang keluar dari tanah, menjuntai. Lalu jari-jari tangan pucat meronta, mencoba keluar. Damar terpekik, mundur terbirit. Suara lain menyusul, bisikan lirih. "Damar, jangan pergi." Ia berlari sekuat tenaga, keluar dari pemakaman, melewati gerbang, terengah di jalanan kampung. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun sebelum benar-benar jauh, ia mendengar lagi. Suara tawa. Panjang. Perempuan. Dan tawa itu, menyebut namanya. Udara Semarang sore itu lembab, langit mendung menggantung berat, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Damar duduk di sebuah warung kopi tua di dekat pemakaman bergota. Meja kayu di depannya penuh goresan, sementara lampu pijar redup bergoyang ditiup angin. Kopi hitam panas mengepul, tapi Damar belum menyentuhnya. Pikirannya masih kacau. Bayangan rambut hitam yang keluar dari tanah, suara jeritan panjang dari dalam kubur, dan bisikan namanya terus menghantui. "Mas baru dari bergota, ya?" Suara itu memecah lamunannya. Damar menoleh. Pemilik warung, seorang lelaki tua berkumis tipis dengan sarung kotak-kotak, menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Iya, Pak. Saya ziarah ke makam nenek," jawab Damar singkat. Lelaki tua itu mengangguk pelan, tapi matanya seakan menyelam lebih dalam. "Neneknya yang mana?" "Banyak orang dikubur di sana." "Nyai Ratri," jawab Damar. Wajah lelaki tua itu berubah. Ada kilatan di matanya, lalu ia berdehem. "Ah, Nyai Ratri, saya kenal. Orang baik. Waktu masih hidup, sering bagi-bagi makanan untuk warga kampung. Saya masih kecil waktu itu. Sudah lama sekali." Damar mengangguk. Ia menatap kopi, masih enggan menyentuhnya.
Ada pertanyaan yang menyesakkan dadanya, tapi ia ragu untuk mengucapkan. Namun rasa penasaran mengalahkan takut. "Pak," suara Damar lirih. Di Bergota, memang sering terdengar suara teriakan, "Ya." Lelaki tua itu terdiam. Matanya menajam, lalu ia menoleh ke kanan kiri, memastikan tak ada orang lain di warung itu. Setelah yakin, ia mendekat sedikit. "Mas dengar?" bisiknya. Damar menelan ludah. "Iya." Lelaki itu menunduk, menarik napas panjang. Itu bukan cerita bohong. Orang kampung sini semua tahu. Teriakan itu berasal dari satu makam. Makam yang tidak ada nisannya. Orang bilang, itu makam seorang gadis bernama Susan. Nama itu membuat bulu kuduk Damar berdiri. Susan? Iya. 20 tahun lalu. Ia mati dengan cara mengenaskan. Dibunuh ayahnya sendiri. Damar tercekat. Kata-kata itu terasa menusuk. Bayangan gundukan tanah yang ia lihat siang tadi kembali muncul. Tanah basah, rambut menjuntai, tangan meronta. "Ayahnya, kenapa bisa begitu?" tanya Damar, suaranya bergetar. Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Ayahnya pemabuk. Dulu kerja di pelabuhan, tapi sering dipecat karena suka bikin onar. Ibunya sakit-sakitan, hanya bisa terbaring. Susan yang merawat ibunya. Gadis itu cantik, baik, semua orang suka padanya. Tapi ayahnya sering marah-marah. Malam itu, malam Jumat Kliwon, orang kampung dengar jeritan panjang dari rumahnya. Ketika pagi tiba, Susan hilang. Rumahnya penuh darah. Ibunya juga ditemukan meninggal beberapa hari setelahnya. Ayahnya kabur. Tak pernah tertangkap sampai hari ini." Damar terpaku. Tubuhnya merinding. Setiap kata yang keluar dari lelaki itu seolah menghidupkan kembali bayangan darah, jeritan, dan arwah yang ia temui di pemakaman. Jadi, jasadnya Susan dikuburkan diam-diam. Orang-orang kampung menemukannya, tubuhnya hancur, penuh luka. Mereka tidak berani membuat nisan, takut arwahnya gentayangan. Tapi tetap saja, sejak hari itu, tiap malam Jumat Kliwon, terdengar teriakannya. Panjang, merobek hati. Teriakan dari peti mati. Suasana warung menjadi semakin sunyi. Angin bertiup, membuat tirai kain di pintu bergoyang. Damar merasa dadanya sesak. Ia menatap lelaki tua itu. "Pak, saya tadi melihat sesuatu di makam itu. Tanahnya bergerak. Ada rambut keluar." Lelaki tua itu menatapnya dengan mata membelalak. Tangannya gemetar, cangkir hampir terlepas. "Mas, jangan bicara sembarangan. Kalau benar begitu, berarti arwah itu memilih Mas. Sudah waktunya dia menunjukkan diri." Damar tersentak. "Memilih? Maksudnya apa?" Lelaki tua itu tak menjawab langsung. Ia berdiri, menutup pintu warung, lalu kembali duduk. Suaranya lirih, nyaris berbisik. "Arwah tidak akan menampakkan diri kecuali pada orang yang punya ikatan dengannya. Ikatan darah, atau ikatan takdir. Mas Damar, hati-hati. Bisa jadi, Susan menunggu seseorang untuk membuka rahasianya yang selama ini terkubur." Perkataan itu menusuk dada Damar. Jantungnya berdegup keras. Malam itu, Damar kembali ke penginapan kecil yang ia sewa. Tapi tidur tak kunjung datang. Kepalanya penuh suara bisikan. "Damar." Kadang terdengar lirih, kadang seperti teriakan. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah pucat seorang gadis dengan rambut panjang berlumuran darah muncul. Hingga pada tengah malam, ia terbangun karena suara pintu kamarnya berdering. Pelan, Damar duduk tegak, menatap pintu. Jantungnya hampir meledak. Pintu terbuka sedikit. Dari celah gelap itu, ia melihat sesuatu. Rambut hitam panjang menjuntai, menutupi wajah pucat yang mengintip. Mata hitam kosong menatapnya. "Damar." Suara itu menusuk telinga, penuh lirih dan dendam. Damar berteriak, lompat dari ranjang, meraih senter di meja, menyorot ke pintu.
Kosong. Pintu tertutup rapat. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Nafasnya memburu. Tapi sebelum ia bisa tenang, dari belakang terdengar suara tawa perempuan. Pelan, lirih, namun membuat darah membeku. Tawa itu semakin lama semakin keras, menggema di seluruh kamar. Damar menutup telinga, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, arwah itu tidak hanya menghantuinya di pemakaman. Susan telah mengikutinya. Damar berdiri terpaku. Nafasnya memburu. Tiba-tiba, tanah itu bergetar pelan. Suara lirih terdengar dari dalamnya. Damar mundur satu langkah, tapi kakinya seperti menempel. Suara itu semakin jelas. Damar, tolong aku. Tanah itu retak, rambut hitam kembali muncul. Kali ini lebih banyak, menjuntai panjang, seperti ular hitam merayap keluar dari perut bumi. Damar gemetar hebat. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Dari celah tanah, wajah pucat muncul perlahan. Mata hitam kosong, bibir penuh darah. Suara teriakan panjang menggema. Teriakan itu mengguncang seluruh pemakaman. Burung gagak beterbangan, anjing menggonggong, bahkan udara bergetar. Damar menutup telinga, berlutut, wajahnya pucat pasi. Tapi ia tak bisa memalingkan mata. Susan keluar. Tubuhnya mengenaskan. Baju compang-camping, darah menempel di kain, rambut panjang berlumuran tanah, wajah pucat penuh luka. Tangannya pucat, kuku-kuku panjang penuh darah kering. Ia melangkah pelan, mendekati Damar. Damar, akhirnya kau datang, suaranya serak, namun lirih, penuh kepedihan. Damar terisak, antara takut dan iba. Kau, siapa sebenarnya? Susan menatapnya lama, mata hitamnya berkilat. Aku, yang mati dibunuh. Aku, yang dikutuk terkurung. 20 tahun, aku menunggu seseorang. Dan kau, darahmu memanggilku. Kata-kata itu membuat tubuh Damar membeku. Darahku? Susan tersenyum samar, senyum yang menimbulkan ngeri. Kau akan tahu, semua akan kau tahu. Tapi sebelum itu, dengarkan jeritanku. Rasakan sakitku. Tiba-tiba, Damar melihat pemandangan aneh. Di sekelilingnya, pemakaman berubah. Ia tidak lagi berdiri di antara nisan, melainkan di sebuah rumah tua penuh darah. Ia melihat seorang gadis dipukul, ditarik, ditusuk. Jeritan memenuhi telinga. Itu pembunuhan Susan. Damar berteriak, mencoba menutup mata, tapi bayangan itu tetap ada. Darah mengalir deras di lantai. Jeritan gadis itu seakan keluar langsung dari tenggorokannya sendiri. Ketika semuanya reda, Damar jatuh tersungkur, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menatap Susan yang berdiri di depannya. Kenapa aku? Kenapa kau memilih aku? Suaranya nyaris putus. Kenapa aku? Kenapa kau memilih aku? Suaranya nyaris putus. Susan mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Damar. Nafasnya dingin, mata hitamnya menusuk. Karena kita terikat. Karena ada sesuatu yang mereka sembunyikan darimu. Lalu ia tertawa. Tawa panjang, melengking, menggema di seluruh malam. Tawa itu membuat darah Damar seakan berhenti mengalir. Ketika akhirnya ia bisa berlari keluar dari pemakaman, jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Jalan kampung sunyi, tapi telinga Damar masih dipenuhi suara tawa Susan. Ia tahu satu hal, malam Jumat Kliwon bukan sekadar cerita rakyat. Arwah Susan nyata, dan ia punya hubungan dengan dirinya. Pagi itu langit Semarang tampak kelabu. Damar duduk di tepi ranjang penginapan kecil. Wajahnya pucat, matanya merah karena tak tidur semalaman. Pikirannya masih kacau. Bayangan wajah Susan, jeritannya, dan bisikan, darahmu memanggilku, terus menghantui. Ia tahu dirinya tak bisa lagi menganggap semua ini sebagai halusinasi. Terlalu nyata, terlalu dekat. Arwah Susan bukan hanya menampakkan diri, tapi juga menunjukkan kepadanya sebuah kebenaran yang selama ini terkubur. Damar mengusap wajah, lalu menatap cermin kecil di kamar.
Wajahnya lelah, tapi ada sesuatu yang lain, seolah bayangan matanya bukan lagi miliknya sendiri. Sesekali, ia merasa melihat pantulan mata hitam Susan di sana. Siang itu, Damar memutuskan kembali ke kampung dekat Bergota. Ia harus mencari jawaban. Ia ingat perkataan lelaki tua di warung kopi, dan juga perempuan Parubaya yang semalam memberi peringatan. Ia berhenti di sebuah rumah kayu dengan pagar bambu yang tampak sudah rapuh. Seorang lelaki tua duduk di bangku beranda, wajahnya keriput, tatapannya tajam meski tubuhnya ringkih. "Permisi, Pak," sapa Damar sopan. "Saya Damar. Saya ingin bertanya tentang Susan." Nama itu membuat lelaki tua itu terdiam lama. Matanya menyipit, seperti mengukur niat Damar. Lalu ia menghela napas, mempersilakan duduk. "Kau sudah mendengar teriakannya?" tanyanya tanpa basa-basi. Damar mengangguk pelan. "Saya bahkan melihatnya." Wajah lelaki tua itu menegak. "Kalau begitu, memang sudah waktunya rahasia ini terbuka." Damar menelan lidah, jantungnya berdegup keras. "Rahasia apa, Pak?" Lelaki tua itu menatap jauh, matanya berkaca. Susan bukan gadis biasa. Ia anak dari keluarga yang penuh luka. Ibunya sakit-sakitan, benar. Tapi yang tidak banyak orang tahu, ayahnya bukan hanya pemabuk. Ia juga penuh rahasia. Ada desas-desus, darah Susan tidak hanya darah mereka. Tidak hanya darah mereka? Damar mengulang, bingung. Lelaki itu mengangguk pelan. Ada kabar, ibunya pernah dipinang orang lain sebelum menikah. Seorang lelaki dari luar kota. Lelaki itu pergi tanpa kabar. Beberapa bulan kemudian, ibunya hamil. Ayah Susan tetap menikahi, tapi sejak itu, ia selalu benci pada anak yang lahir. Seakan Susan bukan darahnya sendiri. Kata-kata itu menusuk dada Damar. Ia merasakan hawa dingin merambat ke tulang. Jadi, bisa saja Susan bukan anak kandung ayahnya. Bisa. Dan itulah yang membuat kemarahannya semakin menjadi. Bayangkan, seorang lelaki pemabuk, kehilangan pekerjaan, merasa dihina oleh anak yang mungkin bukan darahnya. Malam pembunuhan itu, semua amarahnya meledak. Damar terdiam. Tangannya mengepal di pangkuan. Perasaan aneh menyelinap. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. "Pak, apakah ada catatan, atau orang lain yang tahu pasti?" Lelaki tua itu mengangguk. "Ada satu orang. Bidan tua yang menolong kelahiran Susan. Namanya Busri. Kalau kau ingin tahu kebenaran, temui dia. Rumahnya di kampung seberang." Menjelang sore, Damar menemukan rumah Busri. Sebuah rumah kecil dengan dinding papan, jendela terbuka, aroma jamu dan minyak gosok tercium kuat. Busri sudah sangat tua, tubuhnya kurus, rambutnya putih semua. Ia duduk di kursi rotan, menatap Damar dengan mata yang masih tajam meski redup oleh usia. "Bu, saya ingin tahu tentang Susan," kata Damar pelan. Mata Busri membesar. Tangannya yang keriput bergetar. "Nama itu sudah lama tidak disebut orang. Kenapa kau membawanya kembali?" "Karena arwahnya muncul. Dia menghantui saya." Busri menarik napas panjang. Ia terdiam lama, lalu suaranya bergetar. "Kalau begitu, memang sudah waktunya. Ada yang harus kau tahu." Damar mencondongkan tubuh. Susan lahir dengan tanda. Tanda yang tidak semua orang punya. Di bahunya, ada bercak merah, mirip tetesan darah. Itu tanda warisan. Ibunya selalu bilang, itu datang dari lelaki pertama yang pernah bersamanya sebelum menikah. Lelaki itu bukan orang sini. Lelaki itu dari Jakarta. Darah Damar seakan berhenti mengalir. Dadanya sesak. "Jakarta," suaranya hampir tak keluar. Busri mengangguk. Ibunya sering menangis, bilang pada saya bahwa Susan membawa darah yang berbeda. Ayahnya tahu, tapi ia memilih diam, sampai akhirnya benci itu berubah jadi dendam. Damar menunduk,
mata, darah berbeda. Semua kata itu terasa menusuk kepalanya. Bu, siapa lelaki itu? Siapa ayah asli Susan? Tanyanya terbata. Bu Sri terdiam, lalu menggeleng lemah. Saya tidak tahu namanya. Yang saya tahu, dia orang kota, wajahnya mirip denganmu. Damar tertegun. Tubuhnya bergetar, keringat dingin membanjir. Wajahnya mirip dengan dirinya. Bu Sri menatapnya tajam. Nah, bisa saja kau sendiri punya hubungan darah dengannya. Kau harus hati-hati. Kalau arwah Susan mendatangimu, itu karena ia mengenal darahmu. Kau mungkin keluarga. Kata-kata itu menghantam Damar keras. Dia menutup wajah dengan kedua tangan. Susan bisa jadi bukan hanya arwah asing. Ada kemungkinan darah mereka berhubungan. Malam itu, Damar kembali ke penginapan dengan kepala penuh gejolak. Ia tak bisa tidur. Di luar, angin bertiup kencang, jendela bergetar. Lalu, suara itu datang lagi. Damar. Ia menoleh. Di sudut kamar, Susan berdiri. Wajahnya pucat, rambutnya menutupi sebagian wajah, darah menetes dari ujung rambut. Kenapa kau ingin tahu masa laluku? Suaranya lirih, tapi menusuk. Damar terisak. Karena aku, mungkin, punya hubungan denganmu. Susan mendekat, langkahnya lambat, kuku-kuku panjang menggores lantai. Kalau begitu, kau harus menanggung sakitku. Kau harus merasakan apa yang kurasakan. Ia mendekat begitu dekat, wajahnya nyaris menempel. Matanya hitam berkilat, bibirnya bergetar. Lihat, luka yang tak pernah sembuh. Tiba-tiba, Damar merasakan sakit luar biasa di tubuhnya. Seperti ditarik ke masa lalu lagi. Ia melihat darah, jeritan, tubuh Susan yang disiksa. Kali ini, rasa sakit itu ia rasakan sendiri. Setiap tusukan, setiap hantaman, seolah menimpa dirinya. Damar jatuh meronta, berteriak, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di atasnya, Susan tertawa. Tawa panjang, menggema, penuh dendam. Ketika akhirnya ia sadar, fajar sudah menyingsing. Tubuhnya lemah, seperti habis dipukul habis-habisan. Tapi satu hal jelas, Susan bukan hanya arwah penasaran. Ada luka lama yang menghubungkan mereka. Dan luka itu belum selesai. Purnama bersembunyi di balik awan hitam, sementara angin malam berhembus membawa aroma anyir bercampur bau bunga Kamboja yang layu. Damar berdiri di depan gerbang bergota. Tubuhnya gemetar, tapi langkahnya tak bisa berhenti. Semua petunjuk yang ia dapat, semua bisikan Susan, membawa dirinya kembali ke sini. Gerbang besi tua berderit ketika ia dorong. Suaranya nyaring, menusuk, seperti tangisan besi yang sudah lelah menopang rahasia gelap. Begitu masuk, udara berubah. Hening. Tidak ada jangkrik, tidak ada suara anjing, bahkan dedaunan beringin pun tak bergetar. Seakan seluruh alam menahan napas. Damar berjalan melewati makam-makam. Senter di tangannya berkedip, kadang terang, kadang redup, seolah enggan menyoroti jalan. Ia berhenti di depan gundukan tanah itu. Tanpa nisan. Tanah yang pernah ia lihat bergetar, tanah yang mengeluarkan rambut hitam dan tangan pucat. Kali ini, tanah itu tampak lebih segar. Basah, lembab, seperti baru digali. Damar menelan ludah. Susan, aku di sini. Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba tanah itu berguncang. Retakan kecil muncul, lalu membesar. Dari dalamnya, terdengar suara lirih. Damar mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Lalu teriakan itu datang. Panjang, melengking, merobek langit malam. Suara itu membuat pohon-pohon berguncang, burung gagak beterbangan, dan anjing-anjing kampung menyalak bersahut-sahutan. Udara bergetar, tanah bergetar, bahkan dada Damar serasa dihantam petir. Tanah gundukan itu meledak. Dari dalamnya, sebuah peti mati kayu tua terangkat perlahan. Kayunya lapuk, penuh tanah, tapi entah bagaimana muncul ke permukaan.
berlangsung. Susan. Ia bangkit dari peti mati, tubuhnya masih mengenakan pakaian compang-camping berlumuran darah, rambutnya basah menutupi wajah. Suara lengkingan panjang kembali menggema. Ah! Damar jatuh tersungkur, menutup telinga, wajahnya pucat pasi. Susan keluar sepenuhnya dari peti, berdiri dengan tubuh yang goyah. Tanah dan darah menetes dari kainnya. Wajahnya mendekat, senyum tipis penuh ngeri menghiasi bibirnya. Damar, suaranya serak. Kau dengar jeritanku. Kau lihat sakitku. Sekarang, rasakan dendamku. Udara di sekitar menjadi semakin dingin. Nafas Damar membeku. Tiba-tiba, sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi berada di pemakaman. Matanya menatap sebuah rumah tua dengan dinding kayu. Bau arak, darah, dan teriakan memenuhi udara. Ia melihat seorang gadis dipukuli, diseret, ditusuk. Itu Susan. Ia melihat semuanya terjadi seakan-akan ia ada di ruangan itu. Kenapa kau perlihatkan ini lagi? Damar berteriak, suaranya pecah. Susan menatapnya, matanya berkilat. Supaya kau tahu betapa dalam luka ini. Luka yang tak pernah sembuh. Luka yang harus diwariskan. Wariskan? Damar terhuyung. Apa maksudmu? Susan mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Damar. Nafasnya dingin, suaranya lirih. Darahmu, darahku. Tiba-tiba, Damar merasakan dadanya berdebar tak wajar. Tubuhnya terasa panas, lalu dingin. Ia melihat kilatan-kilatan ingatan yang bukan miliknya sendiri. Seorang perempuan muda menangis, seorang lelaki dari Jakarta berjanji akan kembali, seorang bayi lahir dengan tanda merah di bahu. Itu Susan. Dan di antara kilatan itu, ia melihat wajah seorang lelaki. Wajah yang samar, tapi mirip dengan wajah ayahnya sendiri. Damar berteriak. Tidak, tidak mungkin. Susan tertawa panjang. Sekarang kau tahu. Kita bukan asing. Kita terikat oleh darah yang sama. Itulah kenapa aku memilihmu. Damar jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Air mata mengalir. Tidak, aku tidak percaya. Susan meraih wajahnya dengan tangan dingin, kuku-kuku tajam menggores pipinya. Percaya atau tidak, ikatan ini nyata. Kau cucu dari lelaki yang meninggalkan ibuku. Kau, keluarga. Dan keluarga harus menanggung luka bersama. Tawa panjangnya kembali menggema, memantul di setiap sudut malam, suara teriakan itu mengguncang kampung. Orang-orang terbangun, beberapa berdoa, beberapa menutup telinga dengan ketakutan. Anjing-anjing menggonggong tak henti, ayam jantan berkokok meski belum fajar. Di pemakaman, Damar tersungkur, tubuhnya lemah. Sementara Susan berdiri tegak di atas peti mati, rambutnya berkibar ditiup angin, wajahnya pucat namun penuh kekuatan. Jeritanku sudah kau dengar, Damar, katanya lirih tapi jelas. Sekarang giliranmu memilih. Kau ikut denganku, atau kau akan merasakan kematian yang sama. Malam itu, Bergota bukan lagi sekadar pemakaman. Ia menjadi panggung dendam seorang arwah yang tak pernah tenang, dan Damar terjebak di tengahnya. Angin malam itu membawa suara yang tak bisa ditafsirkan. Seperti rintihan, seperti bisikan, seperti doa yang tak selesai. Damar berlutut di tanah pemakaman, wajahnya penuh debu dan keringat dingin. Matanya merah, pikirannya berputar tanpa henti. Sementara di depannya, Susan berdiri dengan tubuh pucat berlumuran tanah, rambut panjang berterbangan, mata hitam membara dengan kebencian. Darahmu darahku, ulang Susan, suaranya berat, seperti gema dari liang lahat. Kau cucu dari lelaki yang meninggalkan ibuku. Aku adalah aib yang lahir dari pengkhianatan itu. Dan sekarang, aku menuntut balasan. Damar menutup wajah dengan kedua tangannya. Ingatan yang ia lihat dalam kilatan tadi masih menancap. Wajah lelaki Jakarta itu, wajah ayahnya yang muda, terlalu mirip. Hatinya berontak. Jika benar Susan memiliki hubungan darah dengannya,
Susan mendekat, suaranya bergetar antara tangisan dan tawa. Karena darah tak peduli pada pilihanmu. Kau lahir dengan warisan yang sama. Kau membawa luka yang ditanamkan bertahun-tahun lalu. Lalu apa yang kau mau? Damar menatapnya, air matanya mengalir. Apa kau mau aku mati? Apa itu yang bisa menenangkanmu? Susan terdiam. Matanya yang penuh amarah melembut sesaat, lalu berubah lagi menjadi hitam kelam. Aku tidak ingin kau mati, Damar. Aku ingin kau hidup, tapi dengan luka yang sama denganku. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar. Peti mati yang tadi terbongkar hancur berkeping-keping. Suara jeritan gaib menggema dari liang-liang kubur lain, seakan arwah-arwah lama ikut terbangun. Damar terhuyung, tubuhnya gemetar. Ia melihat wajah-wajah samar dari tanah, mata-mata hitam, mulut-mulut berteriak tanpa suara, tangan-tangan meraih ke udara. Semua ikut merasakan dendam Susan. Berhenti. Cukup. Damar menjerit. Susan tertawa panjang. Kau pikir aku bisa berhenti setelah 20 tahun? Setelah aku diseret, dipukuli, ditusuk, lalu dibuang begitu saja? Tidak, Damar. Luka ini harus diwariskan. Kau darahku. Kau tak bisa lari. Udara makin dingin. Nafas Damar berubah putih. Tubuhnya melemah. Dan di saat itu, ia mendengar bisikan lain, jauh lebih halus. Cucu. Damar tertegun. Itu suara seorang perempuan. Lembut, lirih, tapi jelas. Ia menoleh. Dari balik kabut makam, muncul sosok samar seorang perempuan tua, mengenakan kebaya lusuh. Wajahnya penuh kasih sayang meski mata redup. Itu neneknya. Nenek yang makamnya ia ziarahi. Nenek, suara Damar bergetar. Sosok itu mendekat, suaranya tenang. Kau bukan bersalah, nak. Tapi darah memang mengikatmu. Jika kau biarkan dendam itu, kau akan hancur. Kau harus memilih. Apakah kau akan menjadi warisan dendam, atau pemutusnya? Susan menoleh marah pada sosok itu. Dia harus ikut merasakan. Dia darah pengkhianat. Jangan halangi aku. Nenek Damar menatap Susan dengan sedih. Anakku, penderitaanmu memang nyata. Tapi jangan wariskan itu pada yang tak bersalah. Kau akan terjebak selamanya bila begitu. Susan menjerit panjang, suaranya melengking sampai pohon beringin besar di pemakaman berderak. Tubuhnya bergetar, matanya mengeluarkan air mata darah. Aku tidak bisa tenang. Damar maju selangkah, meski kakinya gemetar. Ia menatap Susan, kali ini bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian putus asa. Kalau memang aku keluargamu, kalau benar darah kita sama, maka aku ikut memikul bebanmu. Aku tidak akan lari. Susan menatapnya, matanya melebar. Kalau kau ingin aku hidup dengan luka yang sama, lakukan. Biarkan aku merasakan sakitmu sampai habis. Jangan pada orang lain. Hanya aku. Suasana hening sesaat. Arwah-arwah lain berhenti meronta. Angin pun membeku. Susan menutup mata, air matanya mengalir bercampur darah. Kau benar-benar mau? Damar mengangguk, meski tubuhnya bergetar. Kalau itu membuatmu tenang, iya. Tiba-tiba Susan menjerit. Tubuhnya berubah menjadi kabut hitam pekat, lalu menerpa Damar. Tubuh Damar terangkat ke udara, matanya terbalik, mulutnya berteriak tanpa suara. Ia merasakan setiap tusukan, setiap pukulan, setiap jeritan yang dialami Susan. Rasanya seakan tulangnya hancur, darahnya mendidih, jantungnya berhenti lalu berdetak lagi. Ia ingin mati, tapi tak bisa. Semua penderitaan itu menghujam. Namun di tengah rasa sakit, ia melihat wajah Susan ketika masih hidup. Gadis sederhana, polos, tersenyum kecil meski hidup penuh kekerasan. Aku hanya ingin hidup tenang, suara Susan lirih, seperti dari jam. Damar menjerit sekuat tenaga. Kalau begitu, pergilah. Aku akan menanggung sisanya.
Cahaya putih meledak dari tubuhnya. Kabut hitam yang meliputi pecah, dan Susan muncul kembali. Kali ini wajahnya bukan lagi seram, melainkan lembut. Ia menatap Damar, tersenyum dengan mata berair. "Terima kasih." Tubuhnya perlahan memudar, berubah jadi cahaya tipis yang naik ke langit. Damar jatuh tersungkur ke tanah, tubuhnya lemah, tapi matanya masih bisa melihat. Peti mati hancur lenyap, tanah kembali menutup rapat. Udara kembali normal, suara jangkrik dan angin malam kembali terdengar. Susan sudah pergi. Tapi dada Damar masih penuh sakit. Ia tahu, luka itu tidak hilang. Ia kini menjadi penanggungnya. Namun mungkin, dengan itu, Susan akhirnya bisa tenang. Beberapa minggu kemudian, Damar kembali ke Jakarta. Hidupnya tidak lagi sama. Wajahnya pucat, matanya selalu terlihat lelah. Kadang ia terbangun tengah malam dengan tubuh penuh keringat dingin. Namun di satu sisi, ia merasa ada keheningan baru. Jeritan yang dulu terus menghantui kini lenyap. Di sebuah malam Jumat Kliwon, ia bermimpi. Ia melihat Susan, mengenakan kebaya putih sederhana, berjalan di antara sawah yang hijau, tersenyum. Tidak ada darah, tidak ada luka. Susan menoleh, tersenyum padanya, lalu menghilang dalam cahaya. Damar terbangun dengan air mata di pipinya. Ia tahu, luka itu akan selalu ada, tapi setidaknya Susan telah mendapatkan ketenangan. Namun jauh di dalam dirinya, ia juga tahu, darah itu tetap mengikat. Dan di setiap malam Jumat Kliwon, ia masih mendengar samar-samar teriakan dari peti mati.